Platform tunggal yang dapat menangani outdoor maupun indoor ini cukup jelas, tetapi terlalu sering kita melihat bahwa klien tidak menjadikan ini sebagai faktor dalam pencarian mereka untuk solusi. WLAN memiliki dua sistem yang berbeda, meningkatkan biaya administrasi, persyaratan pelatihan ruang fisik, permintaan daya dan pendinginan, proses pembelian, lisensi dan biaya dukungan. Daftarnya terus bertambah. Yang kedua, satuan termuka manajemen jaringan. Satuan termuka manajemen jaringan nirkabel untuk jaringan baik lingkungan nirkabel dalam dan luar ruangan harus dapat dikelola oleh satuan termuka dan memungkinkan untuk menggabungkan jaringan ruangan atau mengelolanya secara terpisah. Misalnya, jika saya berjalan keluar gedung saat sedang melakukan panggilan VoIP, panggilan tersebut seharusnya tidak terputus meskipun saya bergerak dari dalam keluar. Ini hanya dapat dicapai jika saya berada di satu platform untuk kedua lingkungan. Yang ketiga, model titik akses. Berbagai model titik akses untuk indoor dan outdoor vendor jaringan nirkabel Anda harus menyediakan berbagai model titik akses yang dirancang untuk jenis lingkungan tempat mereka akan berada. Ini akan memungkinkan Anda untuk fleksibel dalam cara Anda menyebarkan jaringan Anda. Misalnya, titik akses ruangan yang khas akan kokoh untuk suhu ekstrim dan elemen sementara, dan titik akses dalam ruangan dirancang untuk pemasangan sederhana di langit-langit dan tidak memiliki fitur titik akses luar ruangan yang kokoh. Titik akses yang kokoh juga akan jauh lebih mahal daripada titik akses dalam ruangan. Yang keempat, opsi mesh. Opsi mesh bawaan untuk fungsi AP dengan mesh yang terpasang pada titik akses. Sebagai mode penerapan, opsi penginstalan Anda akan terbuka. Beberapa area untuk nirkabel luar ruangan tidak mungkin atau tidak praktis untuk menjalankan kabel. Dalam hal itu, opsi mesh akan memungkinkan Anda untuk menerapkan titik akses sebagai jaringan mesh di mana mereka hanya membutuhkan daya. Mereka akan berbicara dengan titik akses wired mesh atau gateway melalui radio atau saluran dan menyediakan tautan untuk lalu lintas klien mereka untuk melintasi kembali ke jaringan kabel. Peta RF atau alat bencana. Peta RF atau alat bencana, alat peta atau rencana RF bawaan untuk melihat jaringan RF Anda secara real time. Peta atau paket RF bawaan akan memberi Anda antarmuka visual untuk melihat cakupan dan kinerja titik akses Anda secara real time. Ini adalah komponen yang sangat berharga karena RF tidak terlihat dengan mata telanjang. Anda tidak dapat berkeliaran di quad kampus dan melihat tanda tangan panas RF tanpa beberapa jenis alat.